dalam lingkungan cloud, edge, dan high performance computing. Ya, jadi agenda hari ini saya akan mulai dengan introduction, lalu saya akan bahas sedikit masalah computational data analytics sebetulnya ya, tapi kita mungkin trennya nanti larinya ke computational analytics, lalu cloud computing, edge computing, dan HPC itu sendiri, high performance computing, dan perkawinan dari teknologi ini yang kita sebut dengan high performance data analytics atau HPDA. Dan nanti terakhir akan saya kasih closing ya sebagai motivated untuk adik-adik yang baru masuk terutama ya, bahwa teknologi ke depan ini sangat perspektif sekali untuk adik-adik yang masuk ke teknik komputer. Ya, baik. Laboratorium telematika yang lebih terkenal dengan Laboratorium B201 ITS. Di dalam lab ini inti dari riset saya sebetulnya sebagai kepala lab adalah di computational intelligence atau komputasi cerdas. Di sini saya membagi menjadi 3 subtopik, yaitu ada game teknologi, lalu spesial saya tekankan pada yang subtopik lain namanya big data. Tetapi saya juga tidak melupakan akar rumput saya sendiri pada waktu saya belajar untuk PhD, yaitu signal processing. Tetapi semuanya tetap menitik beratkan di sisi computational intelligence-nya. Jadi seperti di game, saya tidak mendesain game cara desain karakternya atau enggak, tidak seperti itu. Tapi lebih saya titik beratkan pada artificial intelligence dari gamenya. Begitu juga dengan big data. Saya lebih menitik beratkan pada AI-nya juga. Jadi bagaimana machine learning dalam big data itu berfungsi dan bagaimana melakukan analitik seperti yang Prof. Hendro cerita tadi. Dan tentunya untuk signal processing ini lebih saya tekankan pada bagaimana computational intelligence itu sebetulnya untuk memproses data-data unstructured seperti video itu akan lebih prudent bila kita menggunakan signal processing daripada image processing, seperti itu. Oke, ini riset-risetnya banyak dilakukan di mahasiswa S3, di mana di S2-nya nanti diturunkan dalam beberapa subtopik lagi, dan nanti Anda yang di S1 akan menerima bagian implementasinya gitu ya, bagian implementasinya. Kalau pesan dari sensei saya dulu itu, kalau S1 itu biasanya hanya mengerti permasalahan. Nah, kalau S2 itu mencari jawaban dari permasalahan tadi. Nah, yang paling enak itu S3, kerjaannya cari masalah. Nah, ya cari masalah sampai pusing nggak lulus-lulus. Nah, itu dia sulitnya S3, mencari masalah yang original. Nah, ini kiprah saya di dunia big data, ya saya termasuk dari founder dari ID Big Data di tahun 2014. Ya ini mungkin kalau kelihatan di sini, ya bentar, laser pointernya mana? Oke. Nah ini, mungkin masih nggak terlalu gemuk ya, biar mudah gemuk ya, tapi ya inilah saya tahun 2014. Ini yang saya tahun 2019 acara konferensi Big Data bergabung dengan Cenim, ya. Alhamdulillah saya jadi keynote di saat itu, ya acaranya sukses ya, digelar oleh Departemen Teknik Komputer juga. Ya. Lalu, ya ini adalah slide favorit saya. Jadi yang membuat risetnya ini menuju ke arah era big data itu sebetulnya ya ini gambar ini sebenarnya. Kalau tadi Mas Hendro sudah cerita ya, Prof. Hendro ya, kalau data itu jadinya dari telepon jadi digital phone atau smartphone, semuanya menyumbang data ke internet. Jangankan alat, bayi ini aja nyumbang data ke internet, bayangkan. Di sini
ditulis bahwa during the first day of a baby's life, the amount of data generated by humanity is equivalent to 70 times the information contained in the Library of Congress. Bayangkan, bayi ini lahir, bapaknya moto, update ke Facebook, ibunya selfie, update ke Instagram. Dalam waktu 1 menit dia sudah menyimbang lebih dari 10 megabyte of data. Kemana data itu lari? Kemana data itu disimpan? Kita tidak tahu. Ya, kita tahunya itu ditaruh di cloud gitu aja. Siapa yang akan memanfaatkan? Jangankan John Deere tadi, bayi ini aja masih bingung yang pegang data saya siapa? Karena suatu saat data ini pasti dimanfaatkan. Oke, itu sebabnya awareness of data itu sangat penting sekali. Tidak hanya untuk menikmati datanya di Instagram ya, tetapi bagaimana kita memanfaatkan data itu untuk prediktif, analitik, terus preskriptif analitik dan lain sebagainya. Masih banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Ya, baik. Semoga kuliah hari ini tidak terlalu advance ya, adik-adik bisa menikmatinya. Oke, ya itu evolution of data. Jadi yang bayi yang biasanya informasinya itu baru dulu zaman saya, atau zaman kita lahir itu, zaman saya lahir dulu mungkin baru seminggu 2 minggu saudara-saudara sudah bisa tahu. Tapi saat ini dalam waktu hitungan detik semua se-Dunia ini bisa langsung tahu ya, kelahiran seorang bayi. Ya, itu evolusi. Nah, ini juga sebuah evolusi dari human computer interface karena memang human computer interaction. Jadi memang teknologi ini berubah. Dulu di zaman kita untuk belajar pakai komputer itu sulitnya bukan main gitu ya. Saya ingat sekali pada waktu itu saya pertama adalah teknologi IoT. Ini evolusi yang IoT ini sangat memicu flow of data atau flow of semua. Jadi dengan peralatan IoT ini semua itu bisa dibuat jadi digital gitu ya. Data-data itu bisa yang dulunya tidak bisa diolah, itu bisa diolah jadinya. Loh, gimana caranya Pak? Ya, dulu orang masuk ke pabrik mereka absen. Hanya ada nama, alamat, waktu masuk dan waktu keluar, dan seterusnya. Semua ke table ya, semua ke table. Tapi apa ya sekarang? Nggak perlu. Orang tuh masuk langsung face recognition, semua datanya seperti apa? Unstructured. Ya, langsung kedeteksi dari gadgetnya atau whatever, macam-macam. Nah, itu teknologinya bergeser. Dari situlah teknologi big data mulai berkembang. Tetapi sayangnya adalah bahwa teknologi big data dan teknologi cloud computing ini tidak berurutan gitu ya. Gambar ini sebenarnya kurang tepat juga, tapi maksud dari gambar ini adalah bahwa sumber dari IoT yang diolah oleh big data ini saat ini akan kita bawa ke dunia cloud computing. Nah, ketika dibawa ke dunia cloud computing pertama kali itu big data terasa berat karena ya tadi Prof. Heru sudah jelaskan ada 4 V di sini sama seperti yang di IBM jelaskan di sini. Ada 4 V ya, volume, velocity, variety dan veracity. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ketika dibawa ke cloud computing, terasa lambat sekali gitu loh, lambat sekali. Dan akhirnya beberapa teknologi itu membuat ini kita decentralize-kan, kita distributed-kan. Ya memang sedikit beda, distributed computing sama decentralized computing. Tapi intinya adalah dari cloud kita bawa ke fog, gitu ya, ke kabut gitu ya. Baru setelah itu lari ke teknologi yang namanya edge computing. Nah, edge computing ini akan saya jelaskan satu persatu saat ini. Semoga adik-adik bisa open mind ya, bisa ngikuti ini. Ya, oke. Ya, yang kita bahas sebenarnya saat ini adalah computational analytics, DA ya sebenarnya ya big data analytics ini gitu loh. Jadi di dalam big data itu ada 4V tadi yang sudah dijelaskan sama Prof. Heru. Di sini saya akan membahas 3V saja dulu. Ya, 3V juga. Yaitu data velocity, data variety, sama volumenya ini. Tentunya volumenya sendiri. Anda lihat bahwa
dari graphical ini ya, dari ini Anda bisa lihat bahwa perkembangan data dari megabyte ke gigabyte ke terabyte dan petabyte itu seiring dengan perkembangan kecepatan aksesnya. Ya, semakin besar datanya, semakin mintanya datanya real time. Ini kan aneh gitu. Wong datanya semakin gede kok mintanya real time. Wong data kecil aja belum tentu bisa real time. Tapi ini apa yang terjadi? Permintaan demand dan apa dari kehidupan kita itu semakin petabyte semakin mintanya real time gitu ya. Dan apa? Semakin multimedia ya, semakin variety semakin semakin tinggi nih. Sosial media, video, unstructured mobile data yang seperti apa ya yang didapat dari beberapa peralatan IoT. Bayangkan, bayangkan negara kita ini apa di dunia ini nanti peralatan IoT hampir akan menyentuh 80% dari kehidupan kita. Gitu. Ya, dengan ada saya tidak tunjukkan survei dari ABGI itu saat ini Indonesia sudah ada lebih dari 350 juta gadget. Padahal rakyatnya nggak sampai segitu gitu ya, karena satu orang bisa megang dua gitu ya. Bahkan anak-anak kecil sekarang, apalagi saat ini karena COVID, hampir semua anak megang gadget karena untuk sekolah. Ya, semakin tinggi pemakaiannya. Ya, ini adalah evolusi, evolusi bahwa kita tidak bisa menghentikan evolusi ini karena memang kebutuhan untuk kehidupan semakin apa ya menyentuh sisi menyentuh dan sangat apa ya istilahnya sangat peka terhadap data. Oke, itu dari data berdasarkan kita lihat dari complexity, variety, dan velocity-nya ya, kita lihat dari aplikasi sih, aplikasinya. Dulu datanya ERP dan CRM, payable, payroll, inventory, dan lain-lainnya hanya menyentuh angka gigabyte, tetapi begitu ada mobile advertising, collaboration, tourism, multiple, dan lain-lain, jadi mulai jatuh ke arah terabyte ini. Dan variety semakin tinggi. Semakin lama big data ini akhirnya apa yang dibagi sensor, RFID, sosial sentimen sosial dari website, dari sosial media, audio, video, log file dan lain-lain. Gimana data GPS, weather, ya semua campur semakin dibutuhkan kecepatan yang tinggi, semakin dibutuhkan apa ya kemampuan AI yang bagus untuk mengolah variety of data dan kompleksitas data. Dan tentunya data yang semakin besar. Nah, apa yang harus dilakukan di cloud computing? Ya, kita tahu bahwa di cloud computing ini uh, yang terjadi adalah sharing. Nah, kalau sendirian aja sudah berat prosesnya, apalagi kalau sharing, apa yang terjadi? Ya, ini perkembangannya. Coba kita lihat dulu basic dari cloud computing. Bahwa di cloud computing itu ada tiga apa di sini ada anggap aja 3 layer gitu ya. Mudahnya kita mikir. Sebetulnya kalau ada nanti kalau ada masuk ke lab belajar jejaring dan apa ya jaringan multimedia Anda akan tahu bahwa tidak sesimpel ini sebenarnya gitu ya. Nah, ini kita pikir simpelnya dulu. Bahwa nanti itu ada infrastruktur, ada platform, ada application. Oke. Nah, di cloud computing ini apa namanya? Eh, infrastruktur, platform dan application ini disulap menjadi services seperti ini. Nah, jadi dalam bisnis cloud computing kita bisa menyewakan yang namanya IaaS ya, infrastructure as a service, ataupun kita bisa menyewa dari level platform seperti Google. Kalau ini di level data center, ini di level Google ya. Google juga platformnya bisa disewa sebagai as a service juga. Ini biasanya application developer, mereka menyewa apa namanya platform di Google untuk bikin sebuah aplikasi yang untuk sebuah perusahaan atau lain-lain sebagainya gitu ya. Mail perusahaan dirutkan Google dan lain-lainnya. Lalu kalau di infrastruktur ya hampir hampir semua penyewa data center ya itu bisa apa menyewa infrastruktur. Kalau di sini ini yang bisnis yang paling banyak saat ini ya. Amazon, lalu Google dan Netflix ya seperti itu. Nah, yang ini kebanyakan posisi kita di sini nih, end user nih. Ya, package software OS, application stack, server storage network dan lain-lainnya. Ini adalah service service as a service. Jadi bagaimana nanti kita meng service dalam sebuah service juga. Nah, yang terjadi bahwa service yang kita lihat ini adalah dalam bentuk aplikasi gitu. Jadi
nanti ya kita harus berpikir, bagaimana aplikasi itu bisa dibuat sebagai sebuah, media sharing. Nah, padahal padahal kita tahu big data datang nih, big data datang, ini apa, membawa apa, volume, kebutuhan proses yang cepat, dan semakin bervariasi datanya. Belum veracity nanti, tambahan lagi masalah ketidakpastian data tadi. Iya, kebetulan saya ini, menjadi konsultan di provinsi Jawa Timur. Ya, masalah data adalah masalah yang sangat pelik karena apa, banyak data yang bolong, yang veracity enggak, ini gimana kita mau melakukan prediksi kalau datanya bolong-bolong gitu. Sehingga kalau mau implementasi big data di Indonesia ini bukan sesuatu yang sulit, tetapi sesuatu yang nggak mungkin dong datanya nggak ada. Ya, kalau Anda datang ke sebuah, apa, dinas gitu ya misalnya, ditanya, "Pak, data hujan hari ini data hujannya gimana Pak, 6 bulan sekali?" "Oh ya sebentar Mas ya." Terus saya pikir dia buka komputer, bukan. Dia buka kertas terus dia gitu, "Kira-kira 6 bulan yang lalu itu hujan deras Pak. Kira-kira volumenya segitu," terus ditulis. Jadi data itu di-create pada waktu dia ditanya. Apa, storage-nya di mana? Di otaknya, nggak ini, sangat-sangat canggih ya, bio inspired apa, data storage kalau saya bilang, padahal maksudnya dieling-eling aja. Nah, ini, ya kenyataan ya, di negara kita seperti ini. Nah, ini yang mestinya kalau pakai peralatan masih banyak tantangan nih. Kalau kita bisa implementasi IoT untuk level ini, wah tentunya sangat mantap ya, menurut saya. Oke, ya itu sekelumit tentang teknologi cloud, ya. Ya karena terbatas waktunya ya, ya saya tidak akan membahas sampai detail ya, nanti kalau mau ya waktu kuliah ya. Saya bahas langsung ke teknologi berikutnya nih, yang more advance, edge computing. Apa ini edge computing? Ya, Anda tahu bahwa levelnya cloud ini ketika masuk ke level, eee, apa namanya, platform dan service yang di atas itu tadi, ternyata, eee, bebannya nggak ringan gitu loh. Bebannya nggak ringan. Loh terus bagaimana kita mengakali? Makanya keluarlah teknologi namanya fog gitu. Nah, fog computing, tapi karena tidak ada komputasi di dalamnya, karena itu fog gitu ya. Sifatnya adalah seperti nodes, nodes saja. Di mana di nodes-nodes ini bisa dilakukan, nah itu nanti ada lagi teknologi, bisa dilakukan pre-processing yang tinggal nantinya di data center, itu apa namanya, data itu disimpan. Ya, makanya kalau dilihat dari jumlahnya, kalau data center itu hanya ribuan, tapi nodes ini bisa jutaan. Lah kalau sudah di peralatan ini seperti misalnya nih, autonomous vehicle, security solution, healthcare devices, AI application, ini sudah billion nanti, karena levelnya bisa di level smartphone, bisa dalam setiap kendaraan, itu bisa kita pasang nanti suatu hari yang ini sudah keniscayaan nih. Kalau di Jerman tadi Prof Hendra bilang, surveinya untuk, kendaraan apa, mobil listrik yang mau di-charge. Iya, di sini nggak ada, di sini cuma ada pom bensin, nggak ada. Kalau mau ngecas mobil listriknya di rumahnya masing-masing gitu ya. Jadi makanya bisnisnya beda kalau di sana sama sini. Nah, tetapi bukan bukan berarti itu tidak mungkin terjadi, itu akan terjadi juga di sini gitu ya. Ya itu akan terjadi, mengingat bahwa fosil fuel itu akan semakin berkurang. Loh, kenapa kita butuh edge computing ini ya? Anda lihat dari gambar ini bahwa, mmm, kita tidak bisa menghindar kalau, teknologi edge ini nantinya akan meng-cover seluruh IoT, peralatan IoT ini. Loh, kenapa nggak langsung dibawa ke centralized? Nah, teknologi ini sifatnya distributed atau decentralized. Jadi kalau bisa diproses dulu di lokasi atau klaster kecilnya, baru dibawa ke pusat kalau sudah perlu, apa namanya, istilahnya gitu, kita melakukan validasi ya, atau melakukan, mensinergikan data. Nah, ini kita baru bawa ke pusatnya, ke data center-nya. Nah, tetapi kalau memang cukup untuk, berkomunikasi antar nodes saja, ya it's okay, nggak perlu dibawa ke data center, langsung ditransfer gitu aja. Oke, itu sifat dari edge computing. Nah, ya, ini advantage-nya, increasing data security. Kenapa kok increasing data security? Karena security-nya bisa dijaga di level
nodes, ya more responsif dan robust tentunya, karena tidak perlu sampai dibawa ke sentral. Reducing operational cost, ya pastilah, koneksinya bisa menggunakan koneksi lokal aja, mungkin WiFi saja, tidak perlu pakai 4G. Improving business efficiency, unlimited scalability bisa dikembangkan semua terserah Anda, conserving network ya. Tidak pemakaian network itu tidak terlalu besar gitu untuk yang one class LAN. Computing resources-nya juga bisa dihemat karena bisa di-compute di level smartphone. Latensinya juga masih menurun. Kenapa? Karena teknologi edge ini sangat localized, sangat localized. Oke, dari situlah ada harapan bahwa big data ini bisa diproses secara HPC. Big data ini bisa diproses dalam dunia cloud dan edge, ya, dibungkus dalam sebuah sistem HPC, high performance computing. Ya, tentunya kita masih berpikir high performance computing ini adalah sebuah teknologi pemrosesan paralel, ya, yang ya sangat sangat rigid ya. Karena keinginannya adalah bagaimana mengejar floating point operation per second flops yang tinggi. Saat ini Fukuda punyanya Fujitsu Jepang itu tahun 2019 di pamerannya itu sudah bisa memproses sampai petaflops, pflops, pflops. Bayangkan itu sudah diatasnya teraflops. Makanya dan ukurannya kecil, tidak seperti ini. Ini sampai berapa jaraknya? Fukuda itu kecil. Nah, teknologinya semakin minimalisir teknologi paralel ini menjadi teknologi yang bisa dipakai oleh kita gitu. Nah, bagaimana HPC ini bisa kita manfaatkan untuk memproses data-data dari IoT tadi? Ya, apakah kita membutuhkan sesuatu yang semakin powerful, bahwa barangkali di handphone kita punya tenaga kemampuan flops yang tinggi atau bagaimana? Ataukah kita mau memanfaatkan teknologi AI dan big data sehingga komputasinya bisa optimize? Nah, ini jawabannya ini. Jadi saya kasih sedikit sebetulnya HPC itu untuk apa sih? Nah, ini contoh dari pekerjaan kami waktu itu untuk urusan sebentar ya. Sorry. Kalau bisa diklik ya. Oke. Nah, Anda lihat di presentasi ini itu ada titik-titik gambar bola-bola itu ada warna biru, hijau, merah. Ini adalah titik-titik monitoring dalam sebuah data center ya. Ini adalah movable data center yang saya create di tahun 2017, 2016 saya lupa. Nah, ketika mendesain data center ini, saya menggunakan sebuah software yang memprediksi airflow, ya, karena data center itu sangat butuh ya, menghitung airflow. Kalau enggak panas di dalamnya, komputer lain kan bakal rusak gitu ya. Tetapi daripada saya coba terus, saya simulasikan dulu ya, supaya tidak mengorbankan banyak komponen. Teknologi ini namanya computational fluid dynamics. Ya, bayangkan Anda, untuk menghitung ini butuh high performance computing karena sangat berat gitu ya. Butuh berapa prosesor dan lain sebagainya. Ya, tidak bisa ini yang dijalankan dalam sebuah PC, tidak bisa. Anda membutuhkan beberapa komputer dengan prosesor paralel. Ya, bisa Anda lihat di sini. Ini ya. Jadi udara biru itu ada udara dingin, yang merah ini adalah yang panas ya. Bagaimana udara yang panas itu didistribusikan dan diganti dengan udara yang dingin. Nah, ini adalah sebuah contoh dari computational fluid dynamics yang sangat membutuhkan HPC. Ya, HPC. Jelas datanya ini dari IoT dan unstructured. Ya. Pada waktu itu teknologi big data belum ada, sehingga saya untuk melakukan perhitungan ini betul-betul dalam lingkungan yang tertutup dan tidak bisa menggunakan cloud. Ya, kita harus betul-betul spesial HPC. Sekarang bagaimana HPC ini dibawa ke cloud dan bisa memproses big data. Iya. HPC adalah sebuah teknologi parallel processing ya, memberikan performa komputasi tinggi.
Nah, ini baru komputasi sudah oke laser pointer. Para processing yang memberikan performa komputasi yang tinggi sehingga terjadi sesuatu yang komputasi yang efisien, reliable dan fast ya, cepat. Masalahnya adalah bagaimana jika datanya ini big data nih, big volume, ya, velocity-nya real time, variety-nya unstructured. Bagaimana ini membawa ini ke ya gampang, gampang. Tapi masalahnya kan IoT ini harus dilewatkan jaringan, harus dilewatkan ke cloud. Bagaimana kita memanfaatkan SPC itu? Hingga solusinya adalah bukannya membawa komputasi itu untuk ke data, tapi terbalik ya. Sekarang bawa data ini ke komputasi dan bukan sebaliknya. Itu solusinya. Ya, datanya dibawa ke komputasi. Gitu. Kalau dulu saya memproses misalnya nih random farm ya, itu frame-nya dipecah-pecah, ya, dipecah-pecah. Jadi bagaimana komputer ini bisa memproses memproses setiap frame itu dengan cepat. Tapi sekarang kebalik, datanya yang disesuaikan untuk komputasinya, gitu loh. Ya, dan bukan sebaliknya. Sehingga ini solusi yang ingin saya bawakan dalam presentasi ini, yaitu cloud, teknologi cloud plus teknologi edge plus HPC ya untuk memproses kemudian data analytics ya, HPDA, high performance data analytics. Jadi bagaimana data analytics ini bisa diproses dengan teknologi HPC sehingga kita mendapatkan data analytics yang real time. Ya, ini ada sebuah solusi big data yang akan mulai menjadi tren untuk riset saat ini. Ya, jadi apa nih high performance data analytics HPC ini adalah confluence atau pertemuan ya atau gabungan dari HPC dan big data analytics yang di-deploy ya, yang diimplementasikan dengan HPC style, dengan konfigurasi HPC ya. Stylenya seperti itu. Seperti apa itu nanti? Nah, ini lihat. Intinya sebetulnya adalah apa? Memproses data dari IoT ya menjadi proses yang sifatnya SPDA. Nah, lingkungan SPDA ini. Nah, ini saya agak sulit gambarnya ya, tapi ini saya berusaha menggambar semudah mungkin lah. Kalau saya bahas dari sisi programming mungkin tidak ada yang itu ya sulit dijelaskan gitu ya. Ini saya coba menjelaskan by block ini, memanfaatkan gambar ini. Ya, first ya, pertama kita bawa data itu ya dengan menggunakan basic analytics ini ya supaya data bisa diproses secara real time. Ya, di sisi edge ini, di sisi nodes. Nah, selanjutnya data itu diinteraksikan dengan di cache ya, di buffer ya, di sini, tetap di nodes. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi seperti IBM, saya lupa namanya. Maaf, saya lupa. Teknologi IBM maupun teknologi Amazon, ya, ya Amazon Cloud, Amazon semua itu kita bisa manfaatkan itu. Ya, tetapi ini teknik pemrogramannya harus menggunakan big data, gitu. Karena big data ini di dalamnya ada AI-nya. Ini yang bisa kita manfaatkan untuk mengoptimasi data dari IoT. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan teknologi mesin to mesinnya. Otomatis pasti kan IoT ini adalah mesin to mesin, mesin connect mesin lagi. Nah, ini semua datanya diproses secara apa? Istilahnya seperti di case gitu, kalau di memori seperti case memori, lalu baru setelah itu diinteraksikan di data center yang di atasnya. Ya, seperti oke, di-plot di atasnya ini. Nah, ini baru nanti datanya di-sharing di sini. Prosesnya kalau berat di data center. Nah, seperti itu. Nah, tentunya fully ya, teknologi ini membutuhkan skill dari network configuration maupun konfigurasi jaringan maupun teknik pemrograman yang baik ya untuk membuat ini sehingga in the near future, in the near future kita akan butuhkan namanya
yang disebut dengan intelligent edge computing. Ya, prediksi saya dalam waktu dekat teknologi 5G ini akan menjadi teknologi last mile yang apa ya, tersebar ya, dan menjadi komunitas yang besar di Indonesia saat ini. Sehingga plus industri 4.0 nanti suatu saat maka semua sisi kehidupan ya, dari masyarakat itu akan tersentuh oleh IT. Ya. Nah, seperti konsepnya industri 4 bahwa hampir semua gadget itu nanti bisa kita manfaatkan sebagai cyber physical system dari industri 4. Nah, di edge ini nanti terjadi intelligent edge computing, dalam hal ini ada HPDA tadi. Ya, connectivity menggunakan 5G. Ya, ini hanya discussion saja. Jadi sebagai closing dari presentasi saya akan tunjukkan ini bahwa nantinya HPDA ini akan berpasangan ya dengan 5G clouds yang memanfaatkan teknologi edge sebagai last mile. Ya, last mile itu maksudnya gini, last mile itu seperti ya apa kabel telepon masuk ke rumah Anda, ya, itu namanya last mile. Koneksi terakhir seperti handphone Anda itu last mile koneksinya ya ke BTS terdekat, itu namanya last mile. Jadi 5G cloud sebagai edge last mile yang menghubungkan, bayangkan nanti juta miliaran device itu akan terkoneksi pada teknologi 5G nanti ya, IoT device dan ini teknologi 5G ini sangat mudah implementasinya di tempat-tempat terpencil. Apa yang terjadi? Ini adalah sebuah perubahan yang sangat-sangat mendasar pada negara kita. Orang yang enggak punya pekerjaan itu bisa jadi personal trainer. Gimana enggak bisa? Setiap hari dia lihat notifikasi. Kalau sekarang notifikasi yang dilihat cuma dari Tokopedia, ada tawaran murah, ada tadi notifikasi itu berubah. Bisa jadi tawaran pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Konsumer ya, sifat konsumer dari pengguna gadget itu akan berubah menjadi prosumer. Istilahnya prosumer. Apa prosumer? Produser sama konsumer jadi satu. Tidak hanya konsumer dia, tapi dia juga bisa menjadi prosumer. Kalau dulu ya, kita mau pinjam uang di bank gitu ya. Perusahaan itu akan dilihat apakah perusahaan itu bankable apa enggak. Sekarang enggak itu tidak terjadi. Orang akan lihat soal YouTuber itu yang dilihat kontribusinya. Seberapa banyak kamu berkontribusi di YouTube misalnya seperti itu. Nah, ini nanti bankable akan berubah menjadi contributable. Ya, ini sebuah evolusi ya. Sebuah evolusi yang akan menjadi keniscayaan di negara kita juga. Di dunia ini nanti pasti. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya sangat mengencourage adik-adik semua ini supaya mempelajari, jangan sampai ketinggalan teknologi ini. Ya, terus saya bilang, are you ready for analytics, computational analytics? Are you ready? Karena semua teknologi ini akan kita bungkus ya, teknologi cloud, edge, big data itu kita bungkus dalam sebuah konfigurasi sistem HPC dan kita akan mendapatkan sebuah teknologi yang sangat mutakhir ya saat ini yang namanya HPD tadi. Baik, ini adalah akhir dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aryadi. Kita punya